Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang tentang Ibu Kota Negara, kemudian berbicara tentang proses perancangan dan berdasarkan uraian di atas, maka menjadi sebuah rumusan pokok kajian studio merancang kota dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, bagaimana kondisi dari lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, kemudian potensi kendala delimitasi, kemudian model beserta konsep yang dibawakan Wisma Karya Suka Penyempurna dan Marga, dan yang terakhir adalah model perencanaan yang dipersiapkan pada modul perencanaan kawasan Ibu Kota Nusantara, Pak. Mungkin Pak yang di bab 1, 2 masalah ini saya bikin juga di akhirnya itu dalam melakukan perencanaan, maka diperlukan data baik itu data primer dan data sekunder sebagai dasar melakukan perencanaan sebuah kota. Pada mata kuliah studio ini kami hanya melakukan pengumpulan data melalui data sekunder karena kami tidak melakukan survei ke lapangan untuk mencari data primer IKN dikarenakan asal tertentu. Maka dengan itu kami melakukan perencanaan dengan data sekunder yang kami dapatkan melalui data-data yang ada, Pak. Oke. Kemudian dari ruang lingkup berbicara dengan ruang lingkup wilayah, cakupan dari mencakupan dari berapa desa yang ada di sana, berapa luasnya. Di sini ada peta KIKN dan KIPP secara keseluruhan. Kemudian di ruang lingkup materinya itu yang berbicara lebih ke kondisi hidrologis, sosial budaya dan ekonomi yang kemudian dikumpulkan datanya untuk melakukan proses perencanaan kawasan IKN yang terdapat ada elemen Wisma, Karya Suka Marga dan Penyempurna, Pak. Dan yang terakhir itu yang di subbab ini berbicara tentang konektivitas antara makro, meso dan mikro. Saya jelaskan sedikit, ini keterhubungan perencanaan baik dari skala meso, mikro, dan makro dimulai dari perencanaan skala meso yang membicarakan konsep perencanaan secara luas pada kawasan ibu kota, mulai dari alokasi ruang kawasan lindung untuk mewujudkan kota hutan, pengembangan kota spons untuk mewujudkan kota tangguh bencana, kemudian pembangunan terkendala perkotaan untuk pengembangan compact city, green belt, dan mini city, ketersediaan ruang yang mendukung pembangunan energi baru untuk mewujudkan kawasan yang zero emission, penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi untuk mewujudkan kota ramah transportasi publik, serta pengembangan kota inklusif untuk masyarakat mandiri dan maju. Dari perencanaan meso tersebut, kawasan perencanaan kemudian dibagi dalam zonasi yang memiliki potensi sesuai dengan kawasan antara lain zona pemerintahan, zona bisnis, perekonomian, zona pariwisata, serta zona ruang terbuka hijau. Keterhubungan dari skala meso, mikro, dan makro ini harus terintegrasi untuk pengembangan wilayah yang lebih besar, sehingga harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik. Maaf Pak, sebelumnya tadi di bab latar belakang itu juga ada permasalahan terkait dengan kritikal yang ada di kritikal kita terkait dengan perencanaan yang sudah ada, Pak, yaitu belum terintegrasinya wilayah-wilayah sama belum dibikinnya zonasi dari existing yang ada, Pak, di kawasan tersebut, Pak. Itu tadi latar belakang, Pak. Kemudian di metodologi itu pertama kita berbicara tentang data sekunder, kemudian ke konsep. Di konsep itu terdapat lingkungan sosial ekonomi. Dari lingkungan pertama itu mendapatkan hasil yaitu potensi sekitar 20% wilayah yang berpotensi untuk dibangun, kendalanya sekitar 76% masuk ke dalam kategori kendala, dan limitasi minimal 3,2% wilayah mutlak harus menjadi zona lindung. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita didenominasikan menggunakan aplikasi yaitu Tool Yourscape yang dibantu oleh ARGIS. Dari konsep dan result tersebut kita pikir dasar perancangan yaitu Wisma Karya Suka dan Penyempurna dan Marga. Dari sinilah kita akan melakukan modul perancangan kawasan terhadap IKN, Pak. Ini sistematika penulisannya, Pak. Yang pertama berbicara pendahuluan, kedua komplikasi data, ketiga konsep unsur, dan keempat penutupan berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan laporan yang telah disusun, Pak.
Oke. Ya. Sudah? Sudah Pak. Untuk bab 2 mungkin bisa di-share sama Kak Tasya, Pak. Ya. Boleh minta tolong sekalian nggak, Mon? Oh, bentar ya, Kak. Untuk yang bab 2 literatur review, ini awalnya tentang konsep dalam rencana kota pada perkuliahan studio merancana kota. Jadi ada beberapa konsep yang akan diterapkan di kawasan KIKN. Yang pertama ada Green City, di scroll bawahmu. Di Green City itu ada bawah dong. Nih, bawah. Terus setelah green apa, Anastasia? Green City lalu Green Building yang merupakan bagian dari Green City. Kemudian Water Sensitive City Terus? yang bagiannya Water Sensitive Urban Design. Terus? Kemudian next month. Lalu ada TOD atau Transit Oriented Development. Kemudian ada 10 Minute City yang berhubungan juga dengan walkability. Lalu ada Smart City dan Net Zero Emission. Lalu ada GETSI, Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion. Dan yang terakhir tentang penjelasan tentang tool UseCap. Oke. Ada lagi? Untuk literatur review sementara itu dulu sih Pak. Yang literaturnya Wisma Karya itu nggak dinaikin ke sini? Ada beberapa yang udah masuk tadi. Cuman saya belum lihat gambar-gambar. Oh, yang gambar masukin juga ya Pak? Nggak tahu. Bagusnya gimana? Menurut Iya, nanti saya masukin Pak di sini. Jadi dari bab 1 2 dulu ya, karena ini kan yang paling penting. Awali dokumen perencanaan ya. Ketika kalian mau menuliskan background, itu sudah bagus, sudah ada posisi kalian. Cuma saya tadi melihat yang di bab 1 itu, tadi kok ada nyinggung-nyinggung sponsity ya? Maksudnya apa ya? Coba di control find mode sponsity. Coba 133 tuh. Control find aja. Nah, ini keterhubungan perencanaan skala meso, mikro, makro ini hubungannya apa ya dengan kota sponsor?
Oh, maaf Pak. Sama kuliah nggak pernah saya. Oh iya maaf Pak, terketik tadi. Ya. Jadi keterkaitan makro, meso, mikro itulah jadi kelebihan cara pandang kita kan. Yang kamu tunjukkan dari peta itu, yang lingkup materi tadi. Ya, berbasis yang boundary ekologis itu. Baru kita masuk ke delineasi PIKN, baru KIKN sama KIPP. Ya, nggak ada hubungannya sama yang begini-begini ya. Konsep-konsep apa, compact, green belt, nggak ada hubungannya di sini. Ya, jadi harus bisa kamu elaborasi nih, apa maksudnya konektivitas makro, meso, mikro itu ya. Oke Pak. Itu maksudnya supaya kalau dalam perencanaan apapun, kita harus lihat dari makro sampai mikro. Oke? Baik Pak. Nanti detailnya saya kasih komen aja. Ini di MS Team kan? Iya Pak. Oke. Sip. Lalu coba yang Anastasia tadi. Bab 2. Jadi yang dimaksud literatur review itu adalah literatur yang kalian pakai. Itu apa itu? Paragraf kedua itu apa sih, Anastasia? Ini dasar tentang penataan ruang aja, Pak. Emang pernah kita bahas tata ruang di kelas? Udah. Iya. Coba Bentar. water sensitivity berapa halaman? Bawah, Mas. Halaman paragraf, sih. ya? Pak. Iya, tapi ada tentang water sensitive urban design juga. Beda dong. Literatur yang saya kasih nggak dipakai berarti ya? Jadi jangan biasakan nyari yang nggak apa. Boleh nyari yang lain, ditampungin boleh. Cuma asal nyambung. Oke? Oke, baik, Pak. Sekarang saya mau tanya, Green City itu siapa yang pakai pendekatan itu? Kelompok mana? Kemarin ada dari green building-nya sih, Pak. Oh, kalau Green City-nya siapa yang pakai? Ada yang mau bantu? Mungkin ini saya menjelaskan tentang green building dari bagian dari green city gitu. Oke, sekarang Green City berapa paragraf? Berapa tuh? Ada satu halaman? Berapa teman? Kayaknya nggak nyampe, Pak. Sekarang Green Building.
Ada yang bisa bantu nggak? Simon bisa bantu nggak? Ya Pak. Itu dilihatin berapa sih halamannya beda, berapa paragraf bedanya green building sama green city. Satu. Anastasia bisa buka laptop? Enggak. Iya, ini baru saya buka Pak. Yang green building sekitar setengah halaman Pak. Kalau green city? Green city juga setengah halaman Pak. Jadi kamu tadi mau jelasin apa? Green building dalam green city atau dua-duanya? Yang green building sih Pak. Ya, maksud saya gini loh ya. Kalau nulis itu harus apa yang ditulis itu harus kalian harus nge-grip gitu. Jangan asal ambil dari literatur mana, cemplokin, terus next lagi. 10 minutes city, next lagi. Kan gitu dong. Bahasa kaliannya apa gitu. Ya. Karena kalau nanti dicek plagiarisme itu komponen, kalau ini hanya dikutip dari siapapun penulis itu, literatur yang kalian kutip, misalnya dari satu halaman tentang green dan green city dan green building, semuanya tulisan mereka. Nggak ada tulisan kalian, itu bukan literatur review namanya. Kalau kalian mengambil setengah halaman dari literatur orang, minimal kalian harus bikin 2 halaman ulasannya kalian. Itu literatur review. Makanya kalau ngambil harus yang betul-betul penting dan biasanya dikaitkan dengan literatur yang lain yang sama tentang membahas green city. Ada nggak selain, tapi siapa nama penulis green city-nya? Yang kalian kutip? Saya dari Karyono. Siapa namanya? Karyono. Ya, Karyono. Nah, selain Karyono kan banyak literatur tentang green city ya. Emang hebatnya Karyono ini apa kok cuma itu aja yang kalian kutip? Oke? Saya pengen tulisannya Anastasia gitu loh. Ulasannya. Ya. Bukan cuma nulis, wah udah nih, udah ditulis gitu. Oke ya. Mau ke kiri dikit. Baik Pak. Soalnya nanti kamu, wah Pak, saya kan udah nulis panjang-panjang gitu. Ya makanya saya cek sekarang supaya enggak terlalu jauh. Sudah capek kamu udah, jadi malah tambah halamannya tambah banyak. Oke ya. Anastasia ya. Iya Pak. Dan ini buat yang lain juga. Literatur review itu nanti kan pratesis tuh. Ya jangan nulis punya orang saja. Misal ya green city atau green building itu kan ada standarnya GBCI, Green Building Council-nya Indonesia. Ya, itu yang saya tahu ya. Itu apa lagi ya? Saya punya beberapa.
Pendekatannya beda-beda. Nah, kalian mau ngambil yang mana? Nah, itu literatur review. Saran saya tadi, kan harusnya cuma ngambil apa yang sudah dibahas oleh Wisma, Karya, Marga, gitu kan. Ya. Oke. Tasya ya. Oke, Pak. Kamu harus ngomong sama teman-teman, literaturmu mana yang mau saya taruh di atas gitu dong. Oke? Jangan diem-dieman. Oke ya? Iya, Bapak. Oke, saya harap kamu working out. Ya. Saya pengen tulisanmu, ulasanmu. Apa sih Green City ini, kenapa kita pakai? Ten Minute City, tanya orang infra, orang marga. Kalian bahasnya gimana ini? POD, tanya. Jika letaknya POD dan Ten Minute City itu nggak berjauhan. Oke? Saya mau tanya sebelumnya, Ya. Bapak pernah bilang yang konsep mikro dan konsep makro, Pak. Itu pembagiannya, saya masih bingung ya pembagiannya untuk konsep makro dan konsep mikro, Pak. Kalau konsep makro yang kamu tahu, stage 1, 2, 3 itu apa yang dipakai? Yang makro ya bisa yang 10 minutes itu juga bisa masuk untuk makro sih, Enggak, Pak. yang kamu pakai untuk kajian stage 1 itu kan environmental. Lalu stage 2 sosial ekonomi. Ingat nggak itu? Ada stage 1, 2, 3. Enggak. Iya, Pak. Nah itu. Kalau konsep mikro kan sudah yang ke satuan permukiman. Apa kemarin kita sebut istilahnya? Simon? Bulat-bulat itu? Atau saya waktu itu sama infra. Modul, Pak. Modul. Sama Ya, kelompok ini, Pak, sama kelompok konsepsi. Kemarin namainnya, Pak. Ya, apa itu namanya? Satuan Permukiman Perkotaan SPP. Nah, ya. Ngobrol sama teman-temannya. Teman-temannya juga support dong. Isi bab 2 itu apa? Bukan, maksud saya Anastasia itu tugasnya hanya menggabungkan, menuliskan kembali apa sih gitu kan. Ya. Oke, Tasya. Good. Sekarang bab 3. Siapa, Simon? Bab 3 dari saya, Pak. Ada saya, Bang Aris, sama Shirley. Bang Darmado mau share. Apa mau lu? Gue buka juga sih itu. Udah ini aja sekalian. Oke. Baik, nanti bab 2 ini isinya lingkungan, sosial, ekonomi, lingkungan sama saya, sosial sama Bang Ari, ekonomi sama Shirley, Pak. Oh iya. Nah, ini pengantarnya diskusi kemarin terakhir dengan Pak Andi, jadi udah dimasukin yang donat ekonomi ini. Kenapa ini penting? Karena juga bagian dari keberlanjutan dan planning for water resource under climate change. Di sini di pengantarnya juga disebutkan bahwa lingkungan itu nanti apa aja yang masuk, sosial apa aja, dan ekonomi apa aja.
Dan ini masuk ke yang saya rangkum, Pak. Jadi di lingkungan ini, kalau kita lihat di headingnya, isinya memang di iterasi kedua kita, karena iterasi pertama kita kan tadi harusnya yang masuk di babnya Anastasia tuh, yaitu tentang literatur review. Iterasi kedua kan kita lingkungan. Kita mengkaji dari 4 kelompok besar, yaitu hidrologis, morfologi curah hujan, geologi, dan biodiversitas. Jadi di sini di pengantarnya saya nulis bahwa memang dalam merencanakan itu harus dari sisi lingkungan harus dalam satu kesatuan fungsi DAS, fungsi daerah aliran sungai. Dan ini ada beberapa seperti kayak penegasnya baik dari kajian orang maupun dari literatur yang telah kita dapatkan dan juga dari materi kuliah yang telah Pak Andi ajarkan di kelas gitu. Ini kemudian saya ambil dari narasi masing-masing kelompok, kemudian ada bridging-bridgingnya, dan terakhir ditutup dengan kira-kira dari empat subtema tersebut, maka dilakukan perhitungan dengan metode Delphi ya, multiple class analysis gitu. Tapi memang di sini kami kasih disclaimer bahwa ini kan sifatnya latihan. Jadi sebenarnya harusnya yang dilakukan sebenarnya itu harusnya dilakukan pembobotan dan perbandingan itu nilainya itu harus ditentukan oleh para ahli dengan metode Delphi menggunakan analisis AHP gitu. Tapi karena memang ini latihan sifatnya, jadi scoring dan bobot ini kemarin kita nggak nanya-nanya ke para ahli, jadi hasil iterasi kami sendiri gitu. Jadi dari kesemuanya itu, ini kira-kira ilustrasinya dari ada subaspek biodiversitas, hidrologis, morfologi, geologi, semuanya dihitung menghasilkan satu kesimpulan wilayah potensi kendala limitasi dengan basis deliniasinya DAS. Nah dari situ kita ketahuan berapa persentase potensi kendala limitasi. Dari situ kita identifikasi dengan kawasan IKN versi pemerintah yang dari Perpres 63 itu, sehingga ketahuan di KIPP berapa, KIKN dan KPIKN berapa. Nah, hasil identifikasinya tersebut ada gambaran porsinya 6535. Jadi memang harus proporsi ruang hijau yang lebih banyak yang harus kita lakukan dalam perencanaan ke depan. Nah, di sini bridging ke subbab selanjutnya, jadi hasil identifikasi tersebut memang difokuskan ke dalam kategori potensi untuk dijadikan masukan deliniasi kawasan perencanaan dalam iterasi selanjutnya. Jadi itulah kenapa di kajian sosial dan ekonomi nanti deliniasinya beda lagi, nggak DAS, tapi udah langsung ke KPIKN. Tapi kita mengambil daerah potensinya saja hasil kajian iterasi ekonomi. Kira-kira begitu Pak dari yang lingkungannya. Oke, yang sosial ekonomi juga. Bang Ari. Ya lanjut Pak. Dari sosial pembukaannya itu menjelaskan kalau selain untuk membangun ibu kota negara baru itu dibutuhkan selain sumber daya yang keuangan juga dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup. Makanya di sini mau coba dipetakan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat lokal yang ada di sana. Dilihatnya di paragraf terakhir bagian awal itu menjelaskan dibagi jadi 3 bagian iterasinya itu. Pertama terkait status pendudukan administrasi desa, terus yang kedua menjelaskan struktur kependudukan dan aktivitas perekonomian, juga kesejahteraan, yang ketiga dari sisi sejarah budaya sama literasi penduduk, tingkat literasi penduduk. Nah, terus yang bab 1 itu ya terkait dengan status desa, berapa ada kelurahan, berapa yang sudah desa maju, desa mandiri. Terus selanjutnya perkiraan jumlah penduduk di tahun 2045 ya, proyeksi penduduknya sampai 2045. Terus bagaimana community based development di sana, di masing-masing desa yang sudah dipetakan oleh IKN. Terus terakhirnya kesiapan konektivitas dulu ya, bagaimana konektivitas daerah-daerah tersebut secara regional. Yang terakhir kesiapan terhadap kemungkinan itu menjadi kota gitu. Nah, terus masuk ke kondisi sosial kependudukan masyarakat. Di sini menggambarkan potensi
kecamatan-kecamatan yang kelurahan dan kecamatan dalam daerah IKN itu bagaimana tingkat tenaga kerja, terus dari pekerjaannya menggambarkan kalau mayoritas itu sebenarnya usia produktif tapi ternyata non skill, terus kebutuhan tenaga kerja sebenarnya besar sejak kalau IKN masuk dan ada gap kebutuhan sebenarnya 1:20 gitu. Jadi menggambarkan kalau misalkan itu di tenaga kerja dan penduduk di sana dilatih, itu sebenarnya potensi untuk meningkatkan ekonomi wilayah. Terus selanjutnya dari sisi gender menggambarkan kalau perempuan di sana lebih banyak untuk tinggal di rumah, tidak bekerja, kurang didorong untuk mempunyai berdaya gitu ya. Terus lanjut, jadi mengedepankan GETSI, terus baru ke tingkat kesejahteraan masyarakat dari tingkat lapangan usaha yang ada di sana dan implikasinya secara umum. Nah, terus di sini sebenarnya udah menggambarkan kalau perlu banget diadakan pelatihan dan pendidikan yang kompeten untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Nah, terus masuk ke sejarah dan budaya, ceritakan dari daerah sana dari periode prasejarah, lanjut dari kelompok yang terakhir ini, terus sampai dengan keberadaan sampai pasca reformasi. Nah, tapi di sini menggambarkan kalau sebenarnya wilayah masyarakat sana itu sudah cukup cukup melek literasi digitalnya. Jadi sebenarnya memungkinkan jika itu didorong untuk pengembangan budaya lokal tapi menggunakan teknologi. Nah, di kesimpulannya tadi potensi yang dari usia produktif yang cukup tinggi, terus tapi ada kendalanya itu non skill. Jadi jika mau didorong untuk lebih berdaya, meningkatkan ekonomi wilayah, jadi harus ada pendidikan dan pelatihan yang terbaik untuk mendorong masyarakat lokal biar lebih ikut berpartisipasi dalam pembangunan di sana. Terus tapi selain itu ada jumlah pendatang yang cukup tinggi, nanti akan berpotensi menimbulkan benturan antara penduduk lokal dan pendatang. Oleh karena itu juga itu harus bagaimana caranya mereka dapat mengakses pekerjaan yang hadir di IKN. Nah, caranya juga sama, memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi sudah bisa dipetakan pekerjaan-pekerjaan apa yang kira-kira bakal hadir di sana, dan pendidikan pelatihan yang memang dihadirkan itu memang harus match dengan si pekerjaan yang memang akan hadir di sana gitu. Nah, terus dari segi lokal juga ternyata kan karena memang itu berpotensi, jadi harus diidentifikasi mana-mana budaya-budaya lokal memang berpotensi dan memang diangkat untuk jadi bisa dipromosikan untuk sebagai budaya lokal yang nanti juga dituangkan dalam bentuk area-area kota, masuk dalam area-area kota. Makanya nanti perencanaannya mungkin ini juga bridging nanti ke perencanaan. Jadi nanti perencanaan kota di sana, perencanaan memang yang kita juga susun di sini itu harus mengintegrasikan elemen-elemen kota yang memang mengedepankan budaya lokal gitu. Jadi seperti museum, seperti balai kesenian gitu, itu harus hadir juga gitu untuk mendukung program-program memang terkait dengan hal ini gitu. Jangan sampai tersampingkan. Mungkin itu, Pak. Oke. Selanjutnya. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, saya dari bagian ekonomi, Pak. Pertama itu saya merangkum tentang pendahuluan dasar-dasarnya, mengapa ekonomi itu perlu dibahas di bagian pembangunan IKN. Jadi saya masukkan dasar di pendahuluan itu kayak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara, kalau salah satu fokus pembangunannya itu
salah satunya yaitu bagaimana membangun pusat pertumbuhan ekonomi di KIKN dan kawasan lainnya. Dan kebetulan juga kan di bagian modul kita ini bahasnya di wilayah KIKN, Pak. Jadi saya jelasin dasar-dasarnya, terus juga tertuang dalam agenda perkotaan baru, yang mana fokusnya juga termasuk ke dalam gimana menumbuhkan ekonomi kota dengan peluang peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip itu saya tuliskan di awal sebagai dasar dari penulisan bab bagian ekonomi ini. Nah, kemudian juga itu di pendahuluan, Pak, ada juga bagaimana buku tentang infrastruktur untuk membuat ekonomi itu ada bagian apa aja, ada beberapa bagian aja, ada 3 jenis. Di sini itu ditulis bahwa, 3 jenis itu yaitu bagaimana membangun infrastruktur ekonomi yang merupakan pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi itu sendiri. Nah, jadi udah saya jelaskan berdasarkan aturan dan undang-undang yang udah ada. Nah, baru masuk ke pola-polanya, Pak. Jadi bagaimana pola perilaku di IKN itu, yang mana pola perilaku saat ini itu mereka rata-rata mengeluarin pendapatan untuk bagian non makanan ke investasi perumahan. Nah, jadi dan juga ternyata ditemukan bahwa mereka itu di atas kesejahteraannya itu tinggi. Jadi bisa diasumsikan lebih tinggi tingkat kesejahteraannya berdasarkan tingkat pendapatan dibandingkan nanti ketika ada ASN yang akan datang gitu, Pak, dinilai dari jumlah pendapatannya. Nah, berarti kan dari situ kesiapan dari masyarakat di KIKN ini cukup baik dalam segi pola perilaku yang udah dipetain teman-teman saat ini. Terus juga di situ juga ditampilkan, Pak, beberapa aspek bagaimana mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari di IKN, terus gaya hidupnya bagaimana, kira-kira nanti bisa masuk nggak dalam kehidupan dan aktivitas para ASN yang nanti bakal menempati hampir 90% di tahun 2024 di wilayah mereka. Nah, kemudian mulai masuk ke dampak dari pola perilaku mereka ke depan, kira-kira apa aja yang bakal harus dipenuhi untuk menunjang pembangunan ekonomi di sana, itu misalnya adanya perlunya pembangunan dan penguatan infrastruktur jaringan internet, karena nanti berdasarkan data yang diperoleh itu yang bakal menempati wilayah KIKN itu adalah didominasi generasi Gen milenial sampai Gen Z. Nah, jadi kebutuhan internet itu udah masuk future behavior-nya mereka nanti. Nah, kemudian tuh juga diperlukan tempat-tempat atau bangunan yang berisikan tempat-tempat makanan, karena kan tadi juga ditemukan bahwa mereka juga menghabiskan pendapatan mereka ke makanan jadi. Nah, itu nanti mungkin pengaruhnya ke karya, Pak. Jadi bagaimana pola perilaku ini akan diakomodir di modul karya yang kebetulan nanti akan bersinergi dengan Wisma. Nah, terus juga bagaimana nanti pengaruh e-commerce di wilayah KIKN ini ternyata udah mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari ekonomi di KIKN, kemudian bagaimana mendorong ekosistem bisnis ini semakin menjadi lebih menarik masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi. Nah, kemudian masuk ke bagian demand-nya, Pak. Bagaimana melihat kebutuhan di sana, baik itu dari ketersediaan kotanya, terus dari tingkat pendidikannya, terus dilihat bagaimana hal-hal yang udah ada saat ini, itu akan mempengaruhi peluang investasi di KIKN. Misalnya seperti perniagaan, Pak. Nah, kalau di saat itu
disampaikan dalam bentuk tabel, salah satunya perniagaan. Nah, itu current demand-nya itu kan ketersediaannya itu dalam bentuk pasar dan hanya berupa satu unit dalam lingkungan. Nah, nanti mungkin dalam peluang investasi ekonominya bakal dijabarkan bahwa kebutuhan dalam skala kotanya itu memenuhi beberapa fasilitas perniagaan dan ruang seperti toko, dan juga dibutuhkan campuran sistem online di dalam pasar tersebut gitu. Nah, nanti ditabelkan sampai juga bagian perumahannya. Nah, ini modulnya itu sampai pariwisata. Jadi bagaimana nanti modul di ekonomi ini dapat diterapkan di bab 4 modul per modulnya tadi, Pak. Jadi base-nya akan diambil dari ekonomi ini salah satunya. Kemudian masuk ke future demand yang tadi, itu nyambung dari kebutuhan yang ada saat ini, terus dikembangkan kira-kira proyeksinya bagaimana untuk ke depannya, untuk tahun 2024 dan ke depannya itu dijelaskan bahwa ternyata mereka memiliki pola perilaku yang semakin sehat. Jadi dibutuhkan nanti ruang terbuka hijau yang mungkin nanti yang disupport di modul oleh Suka, terus kemudian taman olahraga, GOR, lintasan, jalur sepeda yang nanti akan diakomodir oleh teman-teman penyempurna. Dan banyak juga dari sini bagaimana menerapkan work life play balance, karena tadi ketika udah dianalisis ternyata penduduk yang akan datang itu berasal dari minimal dari generasi milenial, yang berarti mereka lebih membutuhkan kawasan itu mixed use dengan adanya sistem TOD, terus transportasinya massal. Jadi konsep-konsep ini bakal dinaikkan di modul selanjutnya. Jadi udah dibahas di ekonomi sebelum masuk ke modul, Pak. Nah, terus masuk ke investasi. Bagaimana pengaruh investasi ini terhadap perkembangan di IKN. Jadi udah dipetain dari jalan, sumber daya air, irigasi, air minum, sistem pengolahan air limbah, dan seterusnya sampai ke pariwisata. Yang mana ini nanti akan diintegrasiin satu sama lain, dan juga sudah dijabarkan di modul ekonomi ini tentang pembiayaan instrumen yang tadi, baik itu dari KPBU maupun dari dana APBN. Nah, di situ udah dijabarkan, Pak, bagaimana bagaimana sumber pembiayaan yang baik untuk program-program utama yang bakal ada di KIKN ini. Nah, masuk ke legal substance-nya itu kita ngebahas bagaimana undang-undang yang mengatur di sana terkait ekonomi, terus target-target ke depannya hingga tahun 2045, terus dasar-dasarnya juga dijelaskan di sana, bagaimana membangun visi IKN itu dalam 6 klaster ekonomi penggerak utama IKN, yaitu klaster industri teknologi bersih. Nah, dasar-dasar ini juga nanti akan diterapkan di per modul, bagaimana menciptakan energi ramah lingkungan, terus klaster farmasi terintegrasi, ada klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan, ekonomi dan wisata kebugaran, dan sampai ke rendah karbon. Nah, ini juga nanti implementasinya akan ke bagaimana pemilihan transportasi, moda transportasi, terus konsep Wisma juga menggunakan ini, Pak, klaster-klaster ini. Jadi saling terkait satu sama lain. Terus masuk ke digital, maaf. Terus masuk ke digital infrastruktur yang tadi udah disampaikan kalau bagaimana caranya di IKN tersebut dapat meminimalisir penggunaan listrik, dan juga pembangkit tenaga listrik itu menjadi dikelola secara digital, sehingga pembangunannya itu bisa menghemat cadangan batu bara di Kalimantan Timur. Nah, itu juga dijelasin di bagian sini. Terus masuk ke human capital, itu bagaimana mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat terpenting yang lebih tinggi secara kinerja. Nah, ini di sini dijelaskan masing-masing dari di KIKN tersebut tentang pola-pola
pola-polanya, Pak. Nah, masuk ke kepemilikan lahan, terus ada perkiraan harga lahan dan properti ke depan, sampai ke kesiapan lahan, yang akan dilihat dari vegetasi alami ecoregion-nya, terus masuk ke komoditas unggulan, kira-kira apa mesin ekonomi dan skala pelayan ekonominya. Kalau di sini kan nanti, pertambangan dan penggalian. Nah, itu juga jadi dasar perencanaan awal untuk membangun modul nanti. Terus yang terakhir itu, bagaimana merencanakan ekonomi ke depan. Jadi ini mungkin, seperti merekap dari atas sampai bawah tadi, kira-kira, kategori apa yang bisa direncanakan di IKN tersebut, kayak tadi misalnya untuk tahapan awal ini mungkin di industri teknologi bersih, terus, fokus pada konstruksi, perdagangan retail, logistik dan transportasi, dan bahkan juga real estate karena mengingat dari, pola behavior-nya masyarakat di sana. Nah, terakhir untuk menutup dari bidang pembagian ekonomi ini, terus saya simpulkan masing-masing sektornya, Pak, tentang, bagaimana ekonomi itu bisa mempengaruhi, pola pertumbuhan dan perkembangan di KIKN secara menyeluruh dan mempengaruhi, modul yang akan dibuat oleh teman-teman kita setelahnya. Gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, dari saya. Oke, Kalau terima kasih, Dharma Pak. tambah, oke, makasih. Dharma tambah Ari tambah Seri itu jadi yang mana bagiannya? Ditulis di mana? Nutup akhirnya belum ada sih Pak. Oke. PR kalian bertiga ya. Saya sudah Iya. mengikutinya, sudah oke menurut saya. Tinggal kalian harus bisa berbagi teks ya dengan Tasya ya, karena ada beberapa saya lihat ada literatur juga ya. Jadi mana yang dititipkan di Tasya dalam konteks kita mengkaji ya stage ini ya. Oke. Lalu Iya, Pak. kalian bikin kesimpulannya. Ini kalian cukup banyak juga nih halamannya, saya lihat sampai berapa? 82 Pak di sini. 82. Rajin sekali kalian. Itu kan dari masing-masing grup Pak. Iya. Berarti semua rajin ya. Oke. Cuma ini yang kalau lihat dari cerita Ari dan cerita Dharma, itu kan ada keterbatasan modal lah ya. Jadi itu bisa jadi itu kali ya. Tetapi yang diceritakan Sherly itu ada peluang ekonomi baru kan. Dan itu bisa menjadi kesempatan gitu ya bagi kota baru IKN untuk mengambil itu ya. Nah, jadi kalian harus bisa melakukan itu dong. Lalu kalau ada tadi asumsi-asumsi yang kata Dharma tadi itu bisa dikasih di footnote aja. Jadi nggak usah di dalam badan teks kayak tadi misalnya kita nggak running Delphi atau HAP gitu ya. Jadi dikasih footnote saja, lalu dikasih tahu bahwa sebaiknya nanti ini dilakukan dengan metode apa atau tapi kami melakukan hanya simulasi saja dan ini gitu ya. Terus Ari juga mungkin karena terbatas fotonya nggak terlalu ini ya, karena kita nggak ke lapangan ya. Tapi tadi saya sudah lihat banyak gambar dari yang sejarah ya. Ya sudah bagus. Ya. Oke. Sounds good. Yang ini kita ke bab berikutnya. Jadi PR kalian mengawinkan Dharma sama Ari sama Sherly, lalu kalau bisa di concise ya halamannya. Kita ke siapa lagi, Mon? Bab 4 oleh Kak Silka, Bang Kevin, dan Bang Tovani, Pak.
Hmm. Loh, ini kok cuma 80 halaman. Imbang dengan bab 3, Kevin. Ini kenapa WA yang dia Sorry Pak. Adel itu Belum siapa? teman saya Pak. Ya. Jadi Ya. belum diisi semua Pak sama teman-teman, masih. Oke. Gak apa-apa, kan kita baru ketemu Jumat. Saya hanya ingin tahu progresnya aja. Jadi kami ngambil yang ininya, jelasin dari ini dulu Pak, peraturan. Kemudian konsepsi perencanaan dari KPIKN, terus ini apa namanya, konsep-konsepnya dari KIKN juga. Terus. Kemudian terus apa namanya, ini konsep untuk skala mesonya Pak. Jadi ada Sponsity, terus kenapa pemilihannya di situ, itu salah satunya itu karena kenapa apa kekurangan dari apa namanya, limitasi dari kekurangan yang rencana dari pemerintah itu dijelasin di sini. Jadi salah satunya potensi dan limitasi itu pada kawasan tersebut seperti keanekaragaman biodiversitas itu kurang diperhatikan Pak. Oke, terus 41 intinya apa? 4.1 itu intinya jelasin tentang hierarki konsep dari 3 konsep itu Pak, dari konsep apa namanya, yang skala makro, meso sama mikro, yang kemudian di situ juga kita jelasin kekurangannya itu apa, sama kaitannya apa namanya, kaitannya dengan SPP tadi Pak. Oke. Berarti 41 itu kan sebenarnya tinjauannya terhadap konsep perencanaan IKN oleh pemerintah ya. Jadi bukan konsepsi kalian kan? Bukan Pak. Ya, jadi judulnya itu tinjauan terhadap konsepsi perencanaan IKN. Oke? Noted, Vin? Oke Pak, baik Pak. Terus ingat ya, judulnya saya enggak. Judul tadi kamu yang pap. Jadi jangan suka nulis-nulis penataan ruang ya. Baik Pak. Oke. Harus hati-hati nulisnya. Nah, udah bagus kamu mengulas, tapi ulasanmu itu yang bobotnya paling banyak. Ya. Sekarang Baik, Pak. dari A sampai F coba. Kan Perpres 64 tadi itu ya. Nah, yang mana yang relevan saja itu yang dibahas, nggak usah 6-6-nya kamu tulisin. Ya. Oke, baik Pak. Apakah yang A? Maaf Pak, sebelumnya ini yang saya ambil justru yang menurut saya itu relevan Pak. Oke, berarti ini sudah kamu pilih ya? Iya. Oke. Nah, kalau gitu, ini udah bahasamu ya, bukan bahasa dari Perpres. Bukan Pak. Bahasanya kalau yang ininya masih bahasa Perpres, tapi saya sudah melakukan pemilahan Pak. Tapi kalau untuk pendapatnya itu baru bahasa saya Pak. Oke.
Terus ke bawah. Nah, jadi sebenarnya kamu bisa ambil peta-peta mereka di sini ya. Lalu kamu tunjukkan mana yang WP Selatan supaya teman-teman bisa masuk di 4.2 kan gitu ya. Oh, Nah, baik, yang Pak. ini ya. Baik. Nah, ini kan 3 tahapmu ini. Tinggal nanti di WP KIKN itu kan ada beberapa WP kan, kalau nggak salah. Ya, betul ya, Vin? Iya, Pak. Ada WP Selatan, Utara, sama Barat, Pak. Nah, kamu tulis itu, terus petanya yang mana? Oke, Pak. Baik, Pak. Tahu WP-nya. Nah, itulah entrance untuk pintu masuk menjelaskan elemen pembentuk kota. Ya. Oke, Pak. Oke. Nah, cuma memang ini Topani ya, menjelaskan modul satuan permukiman perkotaannya menurut saya mungkin sebelum Wisma Karya ya. Jadi justru jelaskan dulu apa itu satuan permukiman perkotaan versi studio ini gitu ya. Ya. Ya kan? Oke, Pak. Nah, mungkin SPP itu ada yang driven, yang dipicu oleh Wisma, ada yang oleh Karya, sampai ada yang oleh penyempurna kan satu-satu gitu ya. Dan ada juga yang kolaborasi kan. Oke. Nah, baru masuk ke masing-masing ya. Oke. Nah, menurut kalian ini berapa persen ini dari so far sampai malam ini? Siapa yang bisa jawab? Baru 70% sih, Pak. Sepertinya. Oke. Sekarang saya tanya Wisma berapa persen lagi? Kalau untuk Wisma masih konsepnya masih belum terkait untuk modul ya, masih dalam tahap penyempurnaan, Pak. Masih belum kelar. Kira-kira Daniel berapa persen lagi tuh? Menurut Daniel? Kalau Daniel kayaknya tinggal ininya yang belum dimasukin, Pak. Penjelasan kenapa memilih modulnya di situ. Iya, Pak, nanti ditambahkan, Pak. Sementara Jadi masih di sudah 90% internal. Nil ya? Iya, Pak. Masih di internal ini sih sebenarnya, internal Karya, Pak. Sudah ditambahkan. Oke. Kalau Daniel tuh Karya apa Wisma sih? Karya, Pak. Karya ya? Iya. Sorry, tadi saya tanya Wisma ya. Wisma berapa persen lagi ya? Sudah berapa persen ya? Wisma sekitar 60%, Pak. Persen. Karya sudah hampir selesai. Marga? Marga sudah, Pak. Cuma tinggal melengkapi peta sama beberapa gambarnya belum masuk, Pak. Oke, berarti 90% gitu. Ika? Iya, sama Marga? masih ada alasan itu, Pak, untuk kayak kenapa milih modulnya di situ juga belum ditambahkan, lagi dibuat, Pak. Bukan milih modulnya ya, milih lokasi di mana modul itu mau diterapkan kan gitu ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Suka berapa persen? Untuk suka sih, Pak, sepertinya sudah, cuman mungkin yang belum ditaruh itu kayak integrasi ke elemen lainnya sih, Pak. Itu doang paling. Nah, sama Berapa ini persen kira-kira? iya udah suka. Dari kayak pemilihan lokasinya, kayak potensi lokasinya yang dipilih itu sudah dibahas di suka. Cuman yang jadi pertanyaannya kelompok kami nih dari semua SPP ini nih, Pak, itu integrasinya langsung secara SPP-nya aja atau per elemen kita juga bahas integrasinya, Pak? Nggak usah
detail ya, kalau per elemennya itu kan kalian sebenarnya mau menjelaskan bahwa kalian bisa bersinergi kan Iya, dengan iya. sesama elemennya. Enggak, contohnya apa gitu ya. Jadi nggak harus sedetail itu. Oke, sounds good. Penyempurna? Penyempurna kalau dari Bang Dharma dan Kalina, dia kan ada dua nih Pak, pemilihan SPP-nya. SPP berdasarkan sport center sama berdasarkan education city. Sepertinya udah sih Pak, cuman balik lagi tadi integrasinya mereka ada nih Pak antar elemen, cuman kayaknya nanti mungkin saya pisah kali kata-katanya buat langsung ke SPP-nya aja sih Pak, gitu paling. Ya. Di sini masih Itu- masih ibaratnya masih mentah sih Ya. Pak. Nah, seperti ini, kalau ada bulatan biru ya, itu kan garis imajiner aja, bulatan biru itu. Satu modul itu mau plus minus, luasnya nanti nggak 140, 150 itu nggak apa-apa. Ya, disesuaikan aja. Jadi ini udah oke, samar-samar birunya juga nggak apa-apa. Cuma pertanyaannya kenapa nggak selatan tenggara itu nggak diambil gitu, nggak direncanakan. Ya. Oke. Kalau gitu, ini tinggal saya lihat di Microsoft Teams ya. Baik, Pak. Kira-kira Rabu gimana kalian? Tim editornya nih sudah bisa. Itu kenapa ada Ronaldo itu? Tolong dihapus aja. Maaf, Pak. Ini sudah zaman Messi ya. Siapa? Gimana 3 orang ini? Silka, Tovani, Kevin, bisa hari Rabu? Kontennya aja, belum out juga nggak apa-apa. Baik, Pak. Baik, Pak. Kami usahakan. Diusahakan, Pak. Yuk. Oke, sekarang bab 4 gimana, Kartika? Ada yang sudah bisa kamu tangkap dari kemarin sama dari tadi? Simon cerita dari awal, Tasya cerita literaturnya, lalu ada Dharma, Ari, sama Shirley yang cerita tentang 3 stage kita untuk melihat modalitas kawasan PKN ini, sama barusan kita lihat progres dari teman-teman yang bikin satuan permukaan pertanian. Kartika nggak ada atau ada? Simon, Kartika ada atau nggak ada? Kayaknya ini Pak, kecampak Pak. Bentar saya undang lagi Pak. Wah, jangan dicampak-campak. Tovani ada yang ditanya? Oh iya Pak Andi, saya mau nanya yang ini sih Pak, konsepsi yang SPP. Nah, kita kan udah sempat baca sama udah nganalisis beberapa ya Pak. Kan misalkan contohnya di dalam satu modul kita kan ada lahan mungkin yang belum, ibaratnya belum di-develop nih, atau mungkin kita belum merencanakan itu jadi apa, karena kan penduduk yang kita rencanakan sudah cukup nih. Nah itu mungkin masuk ke limitasinya di bagian akhir aja kesimpulan, atau dibahas konsepsi juga kita akan bahas itu Pak? Nah, waktu bahas konsep itu nggak apa-apa kamu jelaskan, ada keterbatasannya. Karena memang kan kalian pendekatannya kan bottom up ya, sendiri-sendiri dulu, baru kalian mulai bicara kan, atau yang saya sebut negosiasi ruang ya. Nah, proses itu kamu ceritakan ada keterbatasannya, dari sendiri-sendiri baru bergabung. Ya. Oh, dari setiap SPP ya Pak, baru nanti di terakhirnya bisa dikasih secara gambaran umum kelemahan atau limitasinya. Ya sebenarnya SPP-nya ya, bukan lokasi SPP-nya ya. Ya kan? Ya. SPP ini punya keterbatasan gitu.
Karena dia di-drive dari kepentingan masing-masing 5 komponen itu kan. Mereka pengen jadi dominan kan gitu. Nah, lalu ada proses negosiasinya. Ya, bukan lokasinya. Lokasinya kamu bahas pada saat ya kamu bicara di lokasi itu. Misalnya kamu kurang data tentang lokasi itu atau apa, itu silahkan saja. Cuma SPP-nya dulu kamu harus ulas, ada keterbatasannya. Tapi kelebihannya adalah kamu bisa mengembangkan terukur kan. Ini juga terjadi di transmigrasi ya waktu itu. Oke. Transmigrasi juga berhasil mengembangkan SP. Oke, karena Kartika nggak ada, berarti nanti saja kita bahas. Jadi gini ya, hari Rabu bisa kalian pakai untuk menyelesaikan ini. Tim desain gimana ya? Siapa nih namanya? Amanda sama Kak Salma, Pak. Ya. Maksud saya gini, supaya kalian ujian pratesis itu kapan sih akhirnya? Tanggal 29.30, Pak. Oke, jadi nanti proses desain itu akan menambah nilai kalian ya. Jadi saya masukin nilai itu kalau nggak salah awal Januari ya. Jadi Manda sama satu lagi, Salma, Pak. siapa namanya? Salma. Salma. Salma butuh berapa hari setelah melihat volume kawan-kawan kalian? Pak Andi. Ya. Halo Pak. Kayaknya perlu Ya. disepakati juga tentang peristilahan deh Pak. Ya, betul. Soalnya itu kalau saya bilang baca di glossary. beberapa bab itu ada yang bilang SPP ya tadi ya. Tovani bilang SPP, terus ada yang ngetik TOD. Sebenarnya maksudnya kan sama, tapi skala mikro itu kita nyebutnya mau apa gitu. Kemarin saya sudah bahas kalau itu SPP aja. Kalau TOD kan pendekatan aja. Cuma nanti harus ditaruh di daftar istilah ya. Terus ada yang lain-lain, misalnya kalau kalian memakai istilah apa KIKN gitu ya, atau pakai pendekatan kota ramah air gitu-gitu ya. Oke. Nah, Amanda sama itu nggak ada di sini ya, Sima? Sama Pak. Punten. Ada, Pak. ini siapa nih? Ada dua-duanya, Pak. Manda ya nih. Oh ya, Manda sama Salma gimana? Iya, Pak. How many days that you need? Kalau kemungkinan kalau misalkan baru mungkin bisa dicicil ya Pak sebenarnya kalau misalkan dari teman-teman udah ada yang selesai. Cuma kalau misalkan untuk full bisa ngerjain layoutnya gitu, kalau perlu waktu seminggu Pak, tapi setelah ujian pratesis gitu apakah masih mungkin Pak? Ya, bisa. Makanya tadi saya bilang, tadi Vika bilang juga 29.30 ya. Ya Pak. Jadi tapi setelah juga saya 30 nggak seminggu. Ya, tapi juga saya nggak pengen kalian tahun barunya ngedit kan, berat juga itu. Mungkin di tanggal 7 kali ya, sama aja. Kalau kamu start tanggal 2 berarti tanggal 9 ya, Salma? Iya Pak, kurang lebih seminggu. Iya, Pak. Nggak apa-apa ya. Cuma yang kalian tampilkan kemarin ada penambahan lagi atau sudah segitu kira-kira?
Kita pindah tempat Pak untuk layouting-nya. Kan kemarin di PowerPoint ya dipindahkan ke Word Pak. Mungkin Oke. ya apa perlu ditunjukkan terlebih dahulu Pak? Boleh. Pak, Kak Kartikanya udah balik, Pak. Izin share screen ya Pak. Yuk. Mungkin ini untuk di bagian pendahuluannya Pak. Seperti ini. Untuk tambahannya lebih ke kemarin belum ada tempat untuk naruh nama kelompok, di sini sudah disediakan. Kemudian untuk bagian subjudulnya sudah ada. Kemungkinan ini previewnya, jadi tetap dibagi 2 kolom. Terus ini untuk peletakan nanti gambar dan captionnya seperti ini. Dan ini untuk tabel, model tabelnya nanti dibuatnya seperti ini. Ini untuk judul tabelnya sama sumbernya. Dan untuk yang bagian konsep Wisma Karya dan yang lainnya, karena sepertinya kan mungkin perlu layout khusus ya Pak, karena kontennya akan lebih banyak gitu dibandingin pembahasan lainnya. Jadi nanti akan mencoba menyesuaikan lagi dengan tim tersebut. Oke. Ya. Thank you. So far good. Kurang mungkin dari Kak Salma Cuma ada yang ditambahin Kak? Silakan. Dulu. Udah cukup. Oke. Cuma saya minta ini ya, warnanya untuk sosial gimana, ekonomi gimana gitu ya. Jadi ada apa? Konsistensi warna aja ketika bahas ekonomi sosial gitu ya. Wisma Karya gitu. Oke? Warna tabel, warna ini. Jadi orang mudah ternavigasi gitu begitu baca-baca. Baik, nanti akan lebih diperkuat lagi berarti warnanya. Ya. Good. Kalau gitu kita sepakati ujian kita kalian Rabu silakan pakai waktu untuk ini konten ya. Tapi ujiannya hari Kamis ya. Kita kan ada sejam ya. Ujian videonya. Setelah itu kalian bebas untuk pratesis dulu. Layoutnya setelah tahun baru ya. Oke. Nah, saya cuma satu titip ke Simon ya. Itu kan ada proses ini ya, di metodologimu ya, Simon. Kamu harus betul-betul capture yang tadi, Tovani, proses negosiasi ruangnya. Jadi bagaimana Wisma Karya dan apa itu SPP-nya. Lalu proses yang tadi ada di Dharma, Silka, sama Shirley sama Ari. Prosesnya ya. Oke. Itu dimasukkan ke ininya. Jadi yang kalian bab 3 sama 4 tolong bantu Simon juga ya. Masukkan ke diagram metodologi ya. Jadi supaya nyambung tuh. Sama tadi peristilahannya tuh ya, supaya nyambung. Oke? Baik, Pak. Nah, tadi Kartika sudah balik? Sudah, Pak. Kartika tadi sempat dengar? Ya Pak, mohon izin. Tadi saya ketendang Pak. Saya ingin bertanya. Kalau untuk kesimpulannya itu dibuat poin apa narasi paragrafnya Pak? Narasi aja. Tapi kamu bisa berangkat dari poin-poin dulu. Oh, terus nanti dijahit ya Pak? Oh, baik, Jadi saya sudah coba sampaikan, kamu mulai dulu dari hasil-hasil temuan ya, dari 3 stage itu.
Tadi saya juga sempat Ari, Dharma sama Shirley akan come up dengan apa sih hasil pertambalan lingkungan sosial ekonomi itu. Lalu kamu masuk pada bagaimana kalian mengembangkan konsep SPP itu dengan pemicunya beda-beda ya. Ada Wisma sebagai komponen utama, ada karya dan seterusnya. Nah, lalu kamu apa yang bisa kamu simpulkan dari masing-masing temuan itu ya. Tentu temuan itu harus dikaitkan dengan perencanaan IKN-nya juga. Khususnya pada WP yang kita jadi konsentrasi kita. Ya. Baik, Pak. Saya kalau kamu mau cross check bisa di hari Rebo, karena kita hari Rebo kalian bisa free untuk mengerjakan, mau di kelas, mau di rumah. Cuma waktu itu tolong pakai untuk mengerjakan, menyelesaikan ini. Kamis kita ujian. Kalian juga boleh belajar. Maksudnya mengkaji kembali ya. Nah, khusus nanti Tasya harus komunikasi tadi ya mengenai literaturnya yang mereka pakai ya. Jadi jangan pakai literatur yang enggak kita bahas atau enggak kita pakai. Oke, Tasya bisa pakai hari Rabu ya. Telepon aja teman-temannya. Yang di bab 34. Oke, Tas? Pak izin bertanya. Yuk. Hari Kamis ujiannya jam berapa ya, Pak? Jadwal kita itu jam 4 ya. Oh, baik, Pak. Betul kan? Jam 4 apa jam 3? Jam 4 kan ya? Jam 4, Pak. Oke. Mana Tasya tadi? Oke, Tas? Iya, Pak. Siapa yang nggak mau jawab hari Rabu, teleponmu kabari saya ya. Oke? Kamu tahu HP saya nggak? Tasya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tanya Simon, Pak. HP saya iPhone 11. Ya. Tas? Iya, Pak. Oke? Oke. Oke, kalau gitu, thank you buat malam ini. Makan malam jangan lupa, jaga kesehatan. Ini minggu berat, termasuk minggu depan. Oke? Good luck semua ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak.